Teman-teman, Assalamualaikum. Pada video ini, saya akan membahas mengenai keutamaan dalam membaca Al-Quran. Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah termaksud mukjizat Nabi kita tercinta, di mana keasliannya akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, Al-Quran juga mempunyai banyak keistimewaan dan keajaiban yang terkandung di dalamnya dan tidak dapat pada kitab atau buku lainnya loh. Membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mengandung banyak keutamaan. Apa aja sih keutamaannya? Keutamaan pertama yaitu agar kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Teman-teman, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan diberikan petunjuk dalam setiap urusan kita sehari-hari, baik urusan pergaulan dengan manusia, urusan perjodohan atau keluarga, urusan berusaha atau bekerja, urusan mempergunakan harta, bahkan urusan hutang piutang pun Allah tunjukkan semuanya melalui Al-Quran. Subhanallah. Tinggallah kita sendiri mau atau tidak mengambil petunjuk-petunjuk itu. Kalau kita mau, maka hidayah dan rahmat Allah akan diturunkan kepada kita, baik berupa kemudahan-kemudahan di dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan keakhiratan. Teman-teman, keutamaan kedua dari keutamaan membaca Al-Quran yaitu sebagai penawar atau obat penyembuh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Fussilat ayat 44 yang artinya, dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain Arab, sedangkan Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Nah teman-teman, bagi orang beriman, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan penawar hati. Dengan kata lain, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka ia akan menemukan obat penawar hati pelipur lara dalam setiap permasalahan yang tengah ia hadapi. Kita lagi galau, kita baca Al-Quran. Kita lagi kena musibah, segera kita baca Al-Quran. Kita lagi sakit, solusinya tetap baca ataupun dibacakan ayat Al-Quran. Bagi orang-orang beriman, ayat-ayat Al-Quran dapat bereaksi sebagai penawar atau obat ataupun solusi, baik secara langsung atau tidak langsung, ataupun berangsur-angsur. Misalnya, berkah membaca Al-Quran, pikiran kita menjadi tenang, masalah atau penyakit kita mereda, lalu menghilang, bahkan sembuh. Bisa jadi kita temukan obat unik yang tak pernah dibayangkan sedikit pun sebelumnya. Jika Allah menghendaki, maka tidak akan ada satu hal pun yang tidak mungkin. Teman-teman, oleh karena itu, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam setiap langkah hidup kita, sebagai penawar hati sekaligus solusi dalam setiap masalah, juga sebagai obat penyembuh dari setiap penyakit yang menimpa kita atau orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk semakin rajin membaca Al-Quran, paling tidak per hari 1 halaman. Kalau tidak mampu, maka per hari cukup 5 ayat. Kemudian membaca surah-surah tertentu pada saat menghadapi masalah atau tertimpa musibah ataupun terkena penyakit. Serta jangan lupa membaca terjemahannya, lalu hayatilah maknanya agar keutamaan-keutamaannya betul-betul berbuah nyata dalam kehidupan kita. Amin. Teman-teman, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.